Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita iman yang tak terhingga sehingga kita masih dapat mengikuti salah satu perintahnya yaitu menuntut ilmu. Salawat serta salam tak lupa mari kita sanjungan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah memberikan kita pencerahan-pencerahan sehingga kita dapat melaksanakan, dapat mengembangkan dan juga dapat yang lainnya dapat mempelajari keilmuan. Baiklah, pada hari ini atau pada kesempatan ini, Bapak akan membahas yang namanya analisis laporan keuangan. Di mana analisis laporan keuangan ini fungsinya apa sih fungsinya? Tentunya fungsinya untuk melakukan analisa terhadap laporan keuangan yang telah dibuat. Analisis laporan keuangan atau financial statement analysis yaitu analisis yang dilakukan guna menguji keterkaitan angka-angka akuntansi dan tren angka tersebut dalam periode waktu tertentu. Mengapa dilakukan? Tentunya yaitu yang pertama adalah untuk menilai kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan masa lalu, masa sekarang, dan prediksi yang akan datang atau peluang yang akan datang. Jadi, hasil usaha perusahaan masa lalu itu adalah hasil usaha pada tahun sebelum-sebelumnya. Misalkan saat ini adalah tahun 2022. Artinya di situ, kalau di Bursa Efek Indonesia itu baru ada laporan terakhirnya adalah laporan tahun 2021. Artinya perbandingannya itu adalah 2020, 2019, 2018. Untuk apa fungsinya? Untuk membandingkan apakah usaha yang kita lakukan itu mengalami peningkatan atau mengalami penurunan. Selanjutnya, menilai kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan. Artinya di sini, dengan tren yang terjadi, apakah keuangan perusahaan itu dalam keadaan sehat atau dalam keadaan tidak sehat. Kalau keadaan sehat, maka keuangan perusahaan disebut dengan aman. Tetapi kalau tidak sehat, maka sebagai seorang pemilik, itu ada dua opsi, yaitu menambah modal dengan cara modal sendiri, menambahkan modal kita sendiri, atau menerbitkan saham kembali. Artinya, kita menghimpun dari luar, yaitu menghimpun dana dari masyarakat, atau menghimpun dana dari investor. Selanjutnya adalah analisis bisnis. Dari analisis laporan keuangan ini tentunya ada yang disebut dengan analisis bisnis. Di sini tujuannya itu adalah untuk mengevaluasi prospek. Artinya hal-hal apa saja yang dapat kita lakukan. Keuntungan-keuntungan apa saja yang kita dapat lakukan. Atau keuntungan apa saja yang dapat kita peroleh. Dan juga evaluasi risiko. Jika kita mengambil suatu proyek, misalkan di situ, prospeknya bagaimana? Apakah prospeknya kita mendapatkan suatu keuntungan atau bahkan rugi? Selanjutnya ada dalam evaluasi risiko ini. Di dalam suatu proyek itu apa saja risiko yang akan dihadapi? Misalkan kalau proyeknya itu tidak sehat, maka risikonya tentunya pembayaran ke kita atau pembayaran kepada perusahaan yang mengerjakan itu akan terhambat atau tidak akan sekali, tetapi beberapa kali. Dari evaluasi ini
baik evaluasi prospek maupun evaluasi risiko, itu fungsinya adalah untuk pengambilan keputusan bisnis. Jadi, setelah adanya prospek yang baik, lalu risikonya minimal atau risikonya kecil, maka tentunya kita dapat mengambil yang namanya keputusan bisnis di situ. Di dalam keputusan bisnis ini, itu ada yang namanya disebut dengan namanya investor. Kalau kita menerbitkan saham, maka akan ada namanya investor. Tetapi kalau kita tidak menerbitkan saham, atau kita mencari modal dari perbankan, itu disebut dengan namanya kreditur. Selanjutnya ada manajer di sini. Manajer di sini adalah yang mengelola. Selanjutnya, kalau perusahaan itu tidak baik, apakah kita akan melakukan merger atau akan dilakukan akuisisi di sini. Di dalam pengambilan keputusan ini ada namanya direkturnya. Berarti direktur ini orang yang memimpin suatu perusahaan di situ. Ada regulator atau aturan-aturan. Selanjutnya adalah auditor luar, bukan auditor di dalam perusahaan, tapi ada namanya audit eksternal di sini. Selanjutnya di situ di dalam satu perusahaan ada namanya disebut dengan serikat pekerja atau serikat buruh di sini. Selanjutnya ada lawyer atau pengacara di sini. Di dalam pengambilan keputusan ini, hal-hal di bawah ini merupakan satu kesatuan di sini. Satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu pengambilan keputusan bisnis. Selanjutnya, kenapa sih laporan keuangan itu perlu dianalisis? Di sini ada namanya, kita harus menilai lingkungan bisnis. Dengan adanya analisis laporan keuangan ini, kita dapat menilai lingkungan bisnisnya. Misalkan kita akan memilih saham Saratoga. Dengan kita lakukan analisis laporan keuangan, kita dapat menilai lingkungan bisnisnya. Apakah lingkungan bisnisnya itu baik atau berisiko di situ. Selanjutnya yaitu membaca dan mempelajari laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Jadi, dengan analisis laporan keuangan ini, kita mampu membaca keadaan atau kondisi perusahaan yang kita lakukan analisis. Contohnya, misalkan kita ingin menganalisis sepatu bata. Apakah trennya baik atau trennya kurang baik di situ? Apakah di situ keuangannya baik atau tidak? Apakah perusahaan itu mendapatkan keuntungan yang baik atau tidak? Dengan kemampuan kita membaca ini, dengan kita mampu membaca atas laporan keuangan, salah satunya adalah menghindarkan kita dari investasi-investasi bodong. Seperti kemarin, beberapa bulan yang lalu, itu ada namanya investasi binomo, tapi kok di dalamnya itu adalah judi. Kenapa? Manfaatnya, kita mempelajari namanya laporan keuangan atau menganalisis laporan keuangan adalah menghindarkan kita dari investasi-investasi bodong. Tentunya, ketika investasi itu real, maka ada namanya laporan keuangannya. Tetapi, ketika investasi itu tidak real, maka laporannya tidak akan ada. Atau laporannya, walaupun ada laporannya, tetapi dibuat-buat. Selanjutnya, adalah menilai kualitas laba. Artinya, menilai kualitas keuntungan yang didapat oleh perusahaan. Apakah perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan dalam tahun berjalan atau tidak? Jika perusahaan itu mendapatkan keuntungan, maka perusahaan itu dapat survive. Dan juga dapat berkembang. Tetapi berbeda dengan perusahaan yang tidak dapat, keuntungannya itu tidak dapat memenuhi biaya operasionalnya. Yang ada tiap tahun rugi terus tiap tahun. Maka itu akan menyebabkan perusahaan itu lambat laun akan mengalami yang namanya gulung tikar. Selanjutnya, analisis laporan keuangan. Tentunya analisis laporan keuangan ini sangat perlu, di mana kita harus menilai efektif
efektivitas dan efisiensi modal kerjanya bagaimana. Lalu kita harus menilai yang namanya biaya atau modal eksternal atau biaya yang didapat dari kreditur atau yang diperoleh dari kreditur. Selanjutnya yaitu kita dapat menilai bagaimana keuntungannya dan yang lainnya. Selanjutnya adalah memprediksi laba atau cash flow masa mendatang. Artinya dengan adanya cash flow atau analis laporan keuangan di sini, maka kita dapat menargetkan bahwa ketika tahun ini kita mendapatkan keuntungan 5% dari 5% bersih dari pendapatan, maka kita dapat menargetkan keuntungan ke depannya itu lebih dari 5%, bisa 7%, bisa 8%, bisa 10%, bahkan sampai dengan 20, bahkan sampai dengan 100% di situ. Tentunya di dalam lingkungan bisnis ini kita harus menilai, di dalam perusahaan itu kita harus menilai apa saja yang ada di perusahaan itu. Yang pertama yaitu jenis dari kegiatan perusahaan tersebut. Manajemen investasi atau investasi itu akan membahas atau akan menerangkan bahwa seseorang yang akan melakukan pembelian saham maupun apapun itu harus kita ketahui kegiatan perusahaan tersebut atau perusahaan tersebut bergerak dalam bidang apa. Jangan sampai kita tidak tahu. Ya, seperti binomo kemarin, kita tidak tahu itu bahwa kegiatan perusahaannya apa sih, apakah judi atau apa. Ternyata setelah ditelisik, ternyata binomo itu adalah perusahaan yang bergerak dalam perjudian. Dan itu bisa diakal-akali oleh mereka. Jadi kita harus tahu kegiatan perusahaan. Misalkan ada namanya perusahaan sepatu bata. Sepatu bata itu berarti memproduksi apa saja. Apakah hanya sandal bata atau yang lainnya? Ternyata tidak. Selain sandal, ternyata bata tersebut memproduksi hal yang lain. Yang selanjutnya, strategi yang digunakan oleh perusahaan dalam menghasilkan laba. Strategi apa saja yang digunakan di sini? Strateginya, misalkan dalam menargetkan laba yang maksimal atau optimal, maka perusahaan menerapkan strategi menahan memperkecil pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, misalkan yang tidak penting. Misalkan ada pengeluaran yang tidak penting di situ, banyak yang tidak penting di situ, tetapi dimaksimalkan pengeluaran-pengeluaran itu sehingga laba yang diperoleh maksimal atau optimal. Selanjutnya, perusahaan tersebut berada dalam bidang apa? Apa saja nih perusahaan tersebut? Apakah dia masuk dalam kategori manufaktur, energi, atau semen, atau yang lainnya? Selanjutnya, siapa pemain utama usaha tersebut? Kalau di dalam bursa efek tentunya kita harus tahu bahwa pemain utamanya atau direktur utamanya atau CEO-nya kita harus tahu. Misalkan Saratoga, berarti itu milik dari pemain utamanya adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Pak Sandiaga Uno. Selanjutnya, siapakah pesaing utama perusahaan tersebut? Tentunya kita di dalam suatu usaha, kita harus tahu pesaing utama perusahaan kita itu apa saja. Contoh misalkan warung saja. Kita membuka warung, tentunya ada beberapa meter kemudian atau beberapa ratus meter kemudian itu ada warung lagi. Itu merupakan pesaing utama kita. Bagaimana kita menerapkan strateginya supaya usaha kita lebih maju dibandingkan dengan pesaing kita. Selanjutnya, bagaimana hubungan antara perusahaan dengan konsumen dan supplier? Ini salah satunya dengan para investor ya. Investor juga harus kita ketahui bagaimana hubungan antara perusahaan dengan investor juga, selain konsumen dan suppliernya. Apakah hubungannya itu baik atau tidak? Kalau tidak baik, tentunya
akan mempengaruhi yang namanya, ya kalau tidak baik akan mempengaruhi yang namanya perusahaan, akan mempengaruhi operasional perusahaan. Selanjutnya, bagaimana pengaruh perubahan ekonomi terhadap penjualan dan laba perusahaan. Jadi perubahan ekonomi, misalkan sebelumnya tidak ada COVID, lalu adanya COVID, bagaimana perubahan dari ekonomi perusahaan tersebut, bagaimana penjualannya dan juga bagaimana laba perusahaan yang diperoleh. Jika dia misalkan mengalami penurunan, maka penurunannya jangan sampai yang signifikan, tetapi yang harus minimal penurunannya. Jangan sampai signifikan. Kalau signifikan, berarti perusahaan itu mengalami kerugian yang besar. Lalu penjualannya apakah terkendala atau tidak? Tentunya kalau di era di COVID saat ini, pada masa COVID saat ini, penjualan tentunya akan sangat terkendala. Sehingga dampaknya tentunya kepada laba perusahaan. Selanjutnya adalah analisis industri di sini. Analisis industri di sini tentunya yaitu analisis dari potensi laba yang pertama berdasarkan kepada kondisi industrinya. Kondisi industri ini tentunya bagaimana kondisi dari operasional perusahaan tersebut, apakah mengalami kendala atau tidak. Jika tidak mengalami kendala, maka kondisi industrinya tentunya akan memperoleh laba yang diinginkan. Selanjutnya, setiap industri memiliki profitabilitas yang berbeda-beda, tergantung dari keunggulan yang dimilikinya. Setiap perusahaan itu tentunya memiliki yang namanya keunggulan-keunggulan dari produk-produk mereka. Contohnya sandal bata. Sandal bata itu memiliki keunggulan dibandingkan dengan sandal-sandal yang lainnya. Contohnya, sandal bata itu lebih awet digunakan oleh konsumen dibandingkan dengan sandal-sandal yang lain. Walaupun secara model, bata itu tidak bagus-bagus banget. Karena modelnya terkadang kalah dengan yang lain. Tetapi sepatu bata itu lebih kepada kualitasnya. Selanjutnya, kompetisi industri dengan industri lainnya akan mempengaruhi profitabilitas industri. Artinya di sini persaingan bisnis di sini. Persaingan bisnis ini tentunya akan mempengaruhi yang namanya profitabilitas industri. Kalau kita sebagai leader dalam suatu industri, maka kita akan memiliki peluang yang lebih besar dibandingkan dengan challenger atau dengan follower. Dengan industri yang challenger atau sebagai penantang, industri penantang atau industri pengikut. Selanjutnya, kompetisi dalam industri akan mempengaruhi profitabilitas masing-masing perusahaan dalam industri. Tentu, dengan adanya kompetisi atau dengan adanya persaingan di sini, akan mempengaruhi yang namanya profitabilitas atau keuntungan-keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan-perusahaan dalam industri tersebut. Selanjutnya adalah struktur pasar dalam suatu industri menentukan apakah perusahaan dalam industri tersebut dapat memperoleh laba yang abnormal. Artinya di sini, dengan struktur pasar, perusahaan dalam satu industri dapat memperoleh laba yang abnormal. Artinya, apakah laba itu signifikan atau laba itu mengalami kerugian juga yang signifikan. Tetapi laba yang diperoleh ini tentunya yang signifikan. Biasanya laba itu diperoleh hanya sekitar 10% atau 5%, tiba-tiba memperoleh keuntungan itu di atas 30%. Itu disebut dengan laba yang abnormal. Selanjutnya, kondisi perekonomian mempengaruhi profitabilitas industri dan perusahaan. Tentu, kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah atau yang dibuat oleh pemerintah sangat mempengaruhi yang namanya laba yang diperoleh oleh perusahaan. Kebijakan misalkan pada era COVID, pada masa COVID ini, pemerintah mengatur kembali perekonomian di dalam negeri. Tentunya profitabilitasnya akan mempengaruhi itu semua.
Selanjutnya adalah aktivitas bisnis. Tadi jabarannya itu adalah dari analisis industri ini. Ada namanya pricing, harganya. Harga dari produk tersebut. Ada namanya strategi. Strategi apa yang diterapkan oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah promosi. Promosi apa yang dilakukan atau yang dibuat. Selanjutnya proyeksi atau proyeksinya itu bagaimana ya proyeksinya adalah misalkan kita memproyeksikan bahwa tahun depan itu kita memiliki keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sekarang. Selanjutnya adalah tantangannya. Tantangannya bagaimana? Apakah tantangan dari usaha tersebut tinggi atau kecil? Selanjutnya peluangnya, opportunities-nya. Selanjutnya adalah bagaimana kinerja dari manajemen ini, dari aktivitas bisnis ini. Bagaimana kinerja manajemen? Apakah baik atau tidak kinerja manajemen? Tidak maksimal kinerja manajemen, maka akan mempengaruhi yang namanya profitabilitas perusahaan. Tetapi jika kinerja manajemen maksimal, maka akan berdampak juga kepada profit yang diperoleh oleh perusahaan. Selanjutnya adalah distribusi. Bagaimana distribusi yang dilakukan oleh perusahaan kepada konsumen? Apakah mengalami kendala atau tidak? Selanjutnya adalah permintaan pasar. Bagaimana permintaan pasar atas produk-produk yang kita buat? Apakah tinggi atau tidak? Kalau tinggi, maka kita dapat memproduksi lebih banyak. Tetapi kalau sedikit, kita memproduksinya akan lebih sedikit juga. Selanjutnya itu bagaimana kompetisi dari perusahaan-perusahaan sejenis. Misalkan ada namanya perusahaan mie instan. Di sana perusahaan mie instan itu ada namanya Indomie, ada namanya Sarimi, bahkan ada namanya yang lainnya. Selanjutnya adalah apa sih analisis keuangan ini? Tadi kan ada analisis laporan keuangan. Berarti kita menganalisis laporan dari laporan yang telah tersusun tentang laporan keuangan. Tetapi di sini ada namanya analisis keuangan. Analisis keuangan di sini adalah proses untuk mengevaluasi posisi keuangan dan kinerja dengan menggunakan laporan keuangan. Halnya di sini bagaimana kinerja dari keuangan tersebut. Jadi proses kita untuk mengevaluasi kinerja dari keuangan tersebut. Misalkan ada namanya semester 1 di dalam perusahaan itu ada namanya semester 1, semester 2, semester 3 dan juga semester 4 atau triwulan gitu. Di dalam triwulan ini kita harus tahu kinerja keuangan kita apakah baik atau tidak. Kalau baik, maka kita harus meningkatkan atau mempertahankan kembali. Tetapi kalau kita tidak baik keuangannya, maka kita harus meningkatkan kembali supaya lebih baik. Di sini tentunya di dalam analisis keuangan ini ada namanya analisis profitabilitas atau analisis keuntungan yang didapat dari hasil investasi tersebut atau disebut dengan evaluasi pengembalian investasi atau return atau keuntungan di situ. Selanjutnya analisis risiko. Analisis risiko di sini yaitu untuk mengevaluasi risiko dan kemampuan bayar. Artinya di sini mengevaluasi likuiditas perusahaan tersebut. Apakah perusahaan tersebut mampu membayar hutang jangka pendeknya dari keuntungan yang diperoleh atau tidak. Kalau tidak, maka perusahaan harus lebih memaksimalkan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Sehingga hutang-hutang yang jatuh tempo itu akan mampu terbayar. Selanjutnya analisis arus kas. Di sini analisis arus kas ini yaitu untuk mengevaluasi sumber dana, untuk mengevaluasi sumber dan penggunaan dana. Jadi dengan adanya sumber dana dari kreditur, bahkan dari hasil dari menerbitkan saham, dan juga bagaimana penggunaan dana tersebut. Apakah dana yang digunakan itu maksimal atau tidak, optimal atau tidak. Kalau kurang optimal, maka kita harus mengoptimalkan kembali dana yang digunakan.
Di dalam aktivitas bisnis, tentunya ada namanya aktivitas investasi dan juga aktivitas pendanaan. Aktivitas investasi ini sering disebut juga dengan aktiva. Kalau aktivitas pendanaan ini sering disebut dengan pasiva. Di sini, kalau aktivitas investasi yaitu pembelian sumber daya dan juga penjualan sumber daya, itu namanya aktiva atau aktivitas investasi. Kalau aktivitas pendanaan, itu bagaimana caranya kita memperoleh dana untuk membiayai aktiva ini. Baik itu diperoleh dari modal sendiri atau equity, maupun kita menerbitkan saham, maupun kita peroleh dari hasil pinjaman. Jadi, aktiva ini adalah untuk membiayai, sedangkan pasiva adalah pendanaan. Pendanaan untuk membiayai dari aktiva. Di dalam aktivitas bisnis tentunya ada 3 hal di sini. Yang pertama aktivitas investasi, kedua aktivitas perencanaan, ketiga aktivitas pendanaan. Di sini aktivitas investasi ini tadi ada namanya aktiva. Lalu dari aktiva itu ada namanya perencanaan yang telah dibuat. Selanjutnya itu adalah aktivitas pendanaan atau pasiva di sini. Disebut juga 3 hal ini disebut dengan aktivitas operasi. Pendapatan biaya dari penyelenggaraan kegiatan produksi dan pemberian jasa. Oke. Selanjutnya yaitu tentang laporan keuangan. Ini laporan keuangan itu adalah suatu laporan yang berisi informasi keuangan mengenai suatu badan usaha yang akan dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan. Seorang investor atau seseorang yang ingin membeli saham suatu perusahaan, itu informasinya dapat diperoleh dari informasi keuangan ini atau laporan keuangan yang dibuat. Laporan keuangan ini yaitu adalah output dari proses akuntansi. Karena akuntansi merupakan pencatatan-pencatatan, tetapi bentuk dari pencatatan itu adalah laporan keuangan. Oke, di sini laporan keuangan ini tentunya membahas tentang laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Artinya di sini adalah laporan laba ruginya. Selanjutnya yaitu laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan juga catatan atas laporan keuangan. Jadi, di dalam laporan keuangan ini ada 5 hal ini yang dibahas. Laporan posisi keuangan, ada neraca yaitu aktiva dan pasiva, ada laporan laba rugi, artinya pendapatan perusahaan. Selanjutnya laporan perubahan modal, di situ adanya perubahan modal, apakah kalau mengalami keuntungan maka akan ada modal perusahaan akan bertambah, tetapi kalau mengalami kerugian maka modal perusahaan akan berkurang. Selanjutnya arus kas, bagaimana arus kas dari perusahaan, dan juga statement atas laporan keuangan itu atau catatan atas laporan keuangan tersebut. Oke, baiklah, hanya ini yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.